Asal Bunda tahu pengacaranya bilang jangan halus, si Niki bisa bebas jawabnya itu sambil ketawa. Termasuk pengacaranya juga paling nanti ketemu sama Bunda di Jakarta, karena pengacaranya itu organisasinya itu Pospera, dan Pospera itu ketua umumnya temannya Bunda. Jadi Bunda nanti akan komunikasi, Bunda akan tanya gitu. Pokoknya segala sesuatu upaya yang terbaik untuk Nikita Mirzani supaya dia bisa dibebaskan. Halo Bella, selamat sore. Termasuk juga Bunda akan ke Dikti. Bunda akan cek siapa ini si penggugat, si pelapor. Kan Bunda udah ngomong kemarin, Bunda nggak sesumbar bahwa siapapun Bunda akan cek semuanya, karena Bunda nggak mau asal ngoceh. Karena Bunda tahu nanti itu terkait dengan masalah hukum. Nanti jangan sampai aku yang kena masalah hukum, kan gitu. Makanya Bunda ke Jakarta itu untuk ngecek. Hai Visa, yo. Jadi Bunda mau ngecek semuanya. Pokoknya siapa pelapor, kemudian ada apa ini, kok begini, kok tega bener. Sebenarnya masalahnya bisa diselesaikan juga dengan musyawarah misalnya. Ya, keduanya sedikit menekan ego lah. Kalau memang bisa berdamai, berdamai. Kita juga jangan memaksakan Nikita Mirzani. Ayo kita langsung perkarakan. Ingat dia punya anak, gitu. Yang terpenting adalah dianya bisa bebas dulu. Itu prioritasnya. Hati-hati, di pengadilan ada jalur belakang. Ya kita positive thinking aja dulu ya. Kalau Bunda sih prinsipnya adalah positive thinking dulu, karena nawaitunya adalah untuk membebaskan, karena itu salah kamar juga gitu. Ya betul, apalagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan baru ditangkap tuh hakimnya karena kasus. Jadi nggak mungkin kalau misalnya dia mau berani-berani neko-neko, resiko itu. Bunda juga nanti mau menyampaikan surat amicus curiae. Amicus curiae itu sama seperti yang Bunda bikin ketika membantu kasusnya Richard Eliezer. Tentu kalian masih ingat ya waktu kasusnya Sambo. Bunda juga jadi ada dua amicus curiae. Amicus curiae yang pertama itu adalah dari kalangan akademisi, kemudian amicus curiae yang kedua itu dari organisasinya Bunda. Amicus curiae itu adalah sahabat pengadilan, di mana kita meminta kepada pengadilan untuk memutuskan seadil-adilnya dan juga tidak membuat kepentingan pihak-pihak yang berperkara gitu. Jadi nanti Bunda juga akan menyampaikan di Jakarta surat amicus curiae. Kebetulan sekretariatnya organisasi Bunda kan di Jakarta. Nah itu kan mesti distempel, ditandatanganin dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Karena upaya Bunda adalah secara hukum ini harus diselesaikan. Amicus curiae ini terbukti pada saat lagi Bunda bantu Amin Visa. Waktu membantu kasusnya Richard Eliezer, kita bikin surat amicus curiae itu, dan itu ternyata bermanfaat itu. Dan juga Bunda akan diskusi dengan teman-teman juga, termasuk Bunda akan menemui kejaksaan juga gitu.
Jadi kejaksaannya apa sih namanya, Jaksa Agung, karena ini sikapnya Kejati itu aneh. Kenapa kok pengacara belum menerima surat pemberitahuan P21 tapi udah bicara ke wartawan? Itu nggak bener. Aturannya dari mana itu? Nggak bisa kayak begitu gitu. Ya kita kan bukan semua orang Indonesia ini, bukan berarti nggak ngerti hukum. Kita ngerti hukum. Jangan dong apa sih namanya sama mafia judol takut ya kan. Tapi sama satu perempuan yang bernama Nikita Mirzani kalian berani menangkap, memenjarakan, dan tanpa ada pilihan. Masa nggak boleh milih ditahan di mana? Mau boleh dong, jaminannya kan anaknya. Itu kan udah jelas kalau anaknya itu adalah ahli warisnya. Itu lebih kuat sebagai penjamin. Tidak bisa dikatakan apapun. Misalnya dibilang, oh ini si anak lagi ada masalah. Tidak, apapun alasannya itu adalah darah dagingnya. Mestinya itu menjadi pertimbangan buat Polda. Kenapa tidak diberikan penangguhan penahanan pada saat awal? Itu harus diberikan dong. Itu ahli warisnya yang menjamin kok. Terus mau mesti jaminan siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Ya enggak aja. Insya Allah nanti pada saat sidang yang kedua juga Bunda hadir. Siapa yang mau hadir barengan Bunda? Ayo datang. Itu. Bun, kemarin di rekaman ada yang mau menghilangkan akun e-commerce-nya. Nah itu kan udah keterlaluan coba. Semuanya nanti Bunda juga mau tanyain itu perkembangannya. Kok bisa yang namanya laporannya NM semuanya seperti masuk peti es, terus kemudian dari pihak sebelah sana jalan semuanya. Gimana sih? Ada apa ini? Ya makanya jangan berbuat jahat supaya tidak tersandera kasus gitu. Ya bener Atik, kok nggak punya hati nurani sama sekali. Itu dia Mizuriani, nanti Bunda juga pengen ngecek itu. Pokoknya semua lah aku cek di Jakarta. Tunggu aja lo pada gua ke Jakarta. You know, kalau aku udah ke Jakarta gimana kan? Makanya dari kemarin tuh maunya Bunda kalau Bunda udah bebekeran gitu, nggak usah sampai dengan gue ke Jakarta deh. Pasti aku akan cek semuanya. Kenapa kok nggak jalan? Kenapa kok gini? Kenapa gini? Aku yakin Tuhan beserta aku menjaga aku. Karena yang aku lakukan adalah untuk keadilan. Pasti Tuhan jaga aku, melindungi aku. Kejahatan itu pasti akan dikalahkan oleh kebaikan. Betul itu. Percaya deh. Iya, Visa. Bun, boleh komen mengenai kasus Rasman dan NM digantung? Bukannya udah dicabut laporannya itu? Udah dicabut itu laporannya. Kalau NM nggak tahu ya udah dicabut atau belum. Ya enggak, itu justru laporannya NM dicabut. Ada kok konferensi persnya, Bunda nonton. Udah dicabut itu kasusnya. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan kali ya. Lagi pula kan statusnya Rasman sendiri bukan sebagai pengacara lagi. Basnya kan udah dibekukan. Gitu.
Katanya sih itu udah di yang waktu konferensi pers nanti deh Bunda ini apa sih namanya? Cari aja di TikTok Bunda lihat itu ada. Tadi ada berita Mirhayati sudah divonis 6 tahun. Aku nggak tahu tuh si Mirhayati itu. Iya, pernyataannya pada saat lagi konferensi pers itu adalah yang mencabut adalah NM. Oh, denda 1 miliar, gosh. Ya makanya kita tidak boleh berhenti menyuarakan keadilan. Jadi kalau Bunda nggak bisa ya kayak apa sih namanya ada inian foto-foto yang apa sih namanya pihak-pihak sana gitu. Bunda nggak bisa bikin begitu-begitu karena Bunda berdasarkan pengetahuan hukum Bunda aja. Bunda juga pengen menguji apakah mereka punya pengetahuan hukum yang cukup atau tidak. Jangan cuman berdasarkan apa sih namanya koneksi atau apapun gitu loh. Karena kita kan juga istilahnya ya adu pinter lah sini. Oke, pendidikanmu sama aku. Ya udah, sekarang kita sama-sama bicara mengenai hukum gitu. Itu nanti termasuk karena Bunda sendiri mau ke kantor Bunda ke Senayan ke DPR RI. Karena Bunda mau tanya sama teman-teman semua langsung, kenapa lu pada diem kan gitu. Kalian senang atau gimana ini kayak gini? Nantilah Bunda pasti posting semua kegiatan Bunda ada di Jakarta. Ya pasti Bunda pastikan bahwa nanti pada saat lagi persidangan yang kedua, ya kedua untuk Wan Prestasi, Bunda apa sih namanya pasti datang. Yang mengenai apa sih namanya, bukan hanya itu aja, kalau Bunda juga pengen cek status si pelapornya NM. Kan sekarang gini ya, waktu itu kan kejadiannya karena begini. Coba koreksi kalau saya salah ya, bahwa Nikita Mirzani ini dicari untuk diminta tidak melakukan review produk yang diduga mengandung bahan berbahaya. Benar nggak kayak gitu? Benar nggak? Ya, jadi aduh, ini anak kok mulutnya kotor sekali ya, ngatain NM kayak begitu. Nggak boleh loh kamu sendiri apa gitu. Udah Bunda blok. Jadi ini produknya udah diuji atau belum? Karena itu kan ada yang namanya pasal 27 itu yang diduga pencemaran nama baik yang terkait dengan produk. Ya, nah mesti diuji dong. Sudah diuji atau belum produknya? Apakah memang betul mengandung bahan berbahaya atau tidak? Gitu. Masa semuanya deh satu, lagian yang Bunda bingung, satu laporan itu ada 3 pasal yang tidak nyambung satu sama lain. Aneh deh. Pasal yang satu, kedua, ketiga nggak nyambung semuanya, dan itu dibikin di satu LP. Gelar perkaranya gimana? Sedangkan untuk satu kasus saja gelar perkaranya bisa setengah hari. Iya, minimal kalau misalnya nggak bisa ketemu NM, Bunda bisa temuin abangnya atau keluarganya atau pengacaranya, gitu, ya.
hepeng lo nama ngatur negarawan ya, tapi hepeng jangan merusak mental rakyat Indonesia. Udahlah, kalau memang tidak bersalah bebaskan, jangan ditahan. Asiroha, kasihan. Hukum itu harus juga mempunyai rasa keadilan. Oke, gitu aja dulu dari Bunda ya. Jadi penjelasan Bunda akan ke Jakarta. Nanti Bunda akan kasih tahu dan selalu Bunda akan posting kegiatan Bunda di Jakarta, bertemu sama siapa aja, dan Bunda akan cek semuanya termasuk siapa Cen-Cen ini. Itu prioritas Bunda tuh. Cen-Cennya siapa? Aku akan temuin Gus Islah. Pasti saya temuin. Siap-siap kau Cen-Cen. Ya. Kita nggak boleh berasumsi begitu dulu, Juli. Nanti saya pertegas dulu nih, Cen-Cennya siapa nih, gitu. Nah ya, gitu dulu ya. Itu dia yang Bunda bisa sampaikan di sore hari ini, bahwa Bunda akan ke Jakarta. Bunda akan temui Fahmi. Kalau misalnya nggak bisa Fahmi, ketemu ya keluarganya NM atau siapapun. Dan kemudian juga Bunda akan ngecek siapa sih yang disebut Cen-Cen ini, nama lengkapnya siapa sih, gitu. Kalian kan pasti kepengen tahu dong. Berdasarkan fakta ya, bukan karena gosip ya. Berdasarkan fakta, siapa nama Cen-Cen ini, gitu. Nggak bisa